Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan video tentang komunikasi manajemen perubahan. Nah, apa sih pengertian komunikasi manajemen perubahan itu? Komunikasi manajemen perubahan adalah pendekatan terstruktur untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara menyeluruh dan lancar, serta memastikan bahwa perubahan yang dilakukan membawakan manfaat bagi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Nah, selanjutnya ada pengertian komunikasi manajemen perubahan menurut para ahli. Di sini ada menurut Bennett P. Lyons dan Catherine Perea. Nah, manajemen perubahan adalah pendekatan untuk merencanakan, mendesain, mengimplementasikan, mengolah, mengukur, dan mempertahankan perubahan di dalam pekerjaan dan bisnis proses. Yang kedua, menurut Karen Kaufman dan Kathy Lutz, manajemen perubahan adalah sebuah pendekatan terstruktur untuk membantu organisasi dan orang-orang untuk transisi secara perlahan tapi pasti dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan. Kemudian ada tujuan komunikasi manajemen perubahan, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kepahaman, yang kedua mengurangi resistensi, yang ketiga membangun kepercayaan, yang keempat meningkatkan keterlibatan karyawan, yang kelima memastikan transisi yang mulus, dan yang keenam ada mendukung pemimpin dalam mengkomunikasikan perubahan. Kemudian ada strategi komunikasi manajemen perubahan. Yang pertama itu menjelaskan tujuan dan manfaat perubahan. Yang kedua membangun budaya komunikasi terbuka. Tiga, mengembangkan rencana komunikasi yang terperinci. Selanjutnya ada tantangan komunikasi manajemen perubahan. Yang pertama itu ada ketidakcocokan antara manajemen dan karyawan. Yang kedua ada pentingnya komunikasi yang terbuka dan transparan dalam mendukung keberhasilan perubahan. Yang ketiga, adanya perbedaan persepsi antara manajemen dan karyawan dapat menjadi hambatan yang signifikan. Dan yang terakhir, ada kurangnya pemahaman tentang pentingnya komunikasi. Berikutnya ada tantangan komunikasi manajemen perubahan. Ini ada dua tantangan dalam komunikasi manajemen perubahan, yaitu pertama, kesiapan manajemen sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan juga menjadi tantangan jika karyawan tidak dilengkapi dengan keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi. Yang kedua, ada komunikasi yang tidak efektif. Nah, komunikasi yang tidak efektif atau tidak konsisten dapat menyebabkan kebingungan di antara karyawan mengenai tujuan dan manfaat perubahan. Ini bisa memperburuk resistensi dan mengurangi kepercayaan terhadap manajemen perubahan. Selanjutnya kita masuk ke bagian studi kasus. Nah, kelompok kami mengambil PT Bluebird Tbk dalam menerapkan manajemen perubahan dalam menghadapi persaingan di era Society 5.0. PT Bluebird Tbk adalah perusahaan transportasi di Indonesia yang terkenal dengan layanan taksinya. Perusahaan ini menyediakan berbagai jenis layanan transportasi seperti taksi reguler, taksi eksekutif, taksi listrik, serta layanan rental mobil dan bus. Dengan pengalaman bertahun-tahun, Bluebird telah menjadi pemimpin industri transportasi darat di Indonesia. Kejadian. Nah, di mana PT Bluebird ini menghadapi tantangan besar di era Society 5.0, di mana digitalisasi dan penggunaan teknologi ini berkembang pesat. Lalu sehingga munculnya aplikasi transportasi online seperti Gojek dan Grab menambah persaingan yang signifikan. Nah, hal ini yang memaksa Bluebird untuk beradaptasi agar tetap relevan di industri transportasi. Lalu penyebabnya yaitu di mana terdapat perubahan yang cepat dalam teknologi dan preferensi konsumen. Lalu menjadi faktor utama, konsumen semakin menginginkan kemudahan akses, kenyamanan, dan kecepatan dalam memesan transportasi melalui aplikasi smartphone. Nah, di sisi lain, adanya persaingan dari perusahaan berbasis teknologi juga menekankan perusahaan konvensional seperti Bluebird untuk berinovasi dan memperbarui layanan. Nah, di sini terdapat dampaknya, di mana manajemen perubahan yang diterapkan oleh PT Bluebird Tbk telah berdampak signifikan. Lalu, pada berbagai aspek perusahaan, antara lain terdapat peningkatan efisiensi operasional, di mana adopsi teknologi seperti aplikasi pemesanan berbasis smartphone dan pengembangan armada taksi listrik telah meningkatkan efisiensi layanan Bluebird. Hal ini membuat perusahaan lebih cepat dan fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu terdapat pengurangan dampak lingkungan, di mana hal ini penggunaan kendaraan listrik menunjukkan kepedulian Bluebird terhadap keberlanjutan lingkungan.
Hal ini sejalan dengan tuntutan era society yang menekankan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Lalu terdapat peningkatan kepuasan pelangganan, di mana layanan yang lebih modern dan kemudahan akses seperti pembayaran digital, memberikan pengalaman yang lebih baik, meningkatkan loyalitas pelanggan dalam jangka waktu panjang. Nah, lalu terdapat tantangan adaptasi karyawan, di mana perubahan yang cepat mengharuskan karyawan untuk menyesuaikan diri nih. Nah, hal ini dapat menyebabkan peningkatan stres dan kebutuhan akan pelatihan yang berkelanjutan ya teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat solusi dari dampak itu teman-teman. Nah, di mana Bluebird telah menerapkan berbagai solusi dalam menghadapi tantangan era society yang termasuk pelatihan dan keterlibatan karyawan, di mana karyawan ini diberi pelatihan yang memadai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka tuh merasa memiliki peran dalam perubahan yang terjadi ini. Lalu terdapat penggunaan teknologi modern, di mana Bluebird telah mengoptimalkan teknologi melalui aplikasi pemesanan, integrasi data untuk analisis pasar, dan investasi dalam kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Lalu terdapat kemitraan strategis, di mana perusahaan ini tuh menjalin kemitraan nih teman-teman dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi transportasi yang lebih inovatif dan efisien. Nah, di sini terdapat pembelajaran yang dapat diambil atau keterkaitan dengan materi manajemen perubahan nih teman-teman, di mana terdapat pentingnya keterlibatan karyawan. Nah, ternyata keterlibatan karyawan itu sangat penting teman-teman. Sesuai dengan teori manajemen perubahan, melibatkan karyawan secara aktif dalam proses perubahan meningkatkan dukungan dan komitmen mereka nih teman-teman. Lalu terdapat adaptasi teknologi sebagai strategi utama, di mana Bluebird telah menunjukkan bahwa teknologi merupakan komponen esensial dalam manajemen perubahan modern, terutama untuk memenuhi harapan pelanggan dan meningkatkan efisiensi. Lalu terdapat komunikasi efektif, sehingga manajemen perubahan menekankan perlunya komunikasi yang jelas terkait tujuan perubahan. Nah, sehingga yang diterapkan Bluebird ini dengan menyampaikan visi dan manfaat perubahan kepada seluruh karyawan. Nah, di sini terdapat kesimpulan dari studi kasus tersebut, di mana PT Bluebird Tbk telah berhasil mengimplementasikan manajemen perubahan yang efektif untuk tetap kompetitif dalam era society. Nah, dengan mengutamakan inovasi teknologi, keterlibatan karyawan, dan keberlanjutan, Bluebird mampu menjaga relevansi di industri transportasi yang sangat dinamis. Hal ini dalam studi kasus ini menunjukkan bahwa manajemen perubahan yang tepat tidak hanya dapat membantu organisasi beradaptasi dengan tuntutan pasar, tetapi juga meningkatkan kinerja dan keputusan pelanggan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like and comment.